Langit Karangjati menggantung kelabu, seakan ikut memendam amarah yang membatu di dada Darto. Mesin truk tua miliknya menderu berat, menggeliat menyusuri jalanan rusak penuh lubang seperti perut negeri yang lapar. Angin sore membawa debu bercampur asap solar, menyengat hidung dan kenangan. Darto, lelaki separuh baya dengan mata tajam dan kumis tak pernah rapi, duduk di balik kemudi dengan satu tangan menggenggam setir, satu lagi mengepal di pangkuan. Ia tahu, di depan sana, seperti biasa, akan ada perhentian wajib yang membuat darahnya mendidih. Sejak pagi ia sudah menahan dongkol. Ongkos solar naik, tarif tol tetap gila, dan uang makan hanya cukup buat sebungkus nasi kering di warung Bu Siti. Tapi yang lebih membuat hatinya sesak adalah fakta bahwa setiap truk yang lewat jalur selatan Karangjati harus izin jalan dulu pada petugas dishub yang jaga di tikungan Lodan. Bukan surat jalan yang diminta, tapi lembaran uang, tanpa kwitansi, tanpa alasan. Prosedur tambahan, kata mereka, dengan senyum palsu dan tangan terbuka. Truk Darto terguncang saat melewati jembatan reyot yang belum juga diperbaiki sejak zaman bupati yang lalu. Ia menoleh ke kaca spion, melihat antrian truk lain yang mengular seperti ular lapar. Disinilah ia merasa seperti semut di bawah sepatu kekuasaan, selalu diinjak, tapi tak pernah mati. Di dunia jalanan, tak ada pelindung kecuali sabar dan kenekatannya sendiri. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan gejolak hati. Tapi bayang-bayang tikungan Lodan membuat tangannya berkeringat. Ketika akhirnya ia sampai di pos, seorang pria berbadan besar berbaju dishub melambaikan tangan. Namanya Seno, terkenal di kalangan sopir sebagai pemungut sunyi. Tak pernah teriak, tak pernah ancam, tapi sekali kau tak bayar, besok trukmu bisa ditahan tanpa alasan. Darto menepikan truknya dengan berat hati. Seno mendekat, tangannya menyodorkan buku catatan, tapi Darto tahu itu hanya formalitas. Yang ditunggu bukan tanda tangan, melainkan lembaran 50 ribuan. Mana surat pengantar dari kantor pengangkut? Tanya Seno, tanpa benar-benar melihat dokumen. Darto mengeluarkan map biru, lengkap dengan cap, tapi Seno tetap menggeleng pelan, seolah ada yang kurang dari berkas sempurna itu. Ini suratnya lengkap, Bang, kata Darto, suaranya mencoba tenang, tapi getar amarah mulai terasa. Seno mengangguk tipis, lalu menatap mata Darto, matanya penuh isyarat, kalau mau cepat, tahu sendirilah. Darto merogoh saku dan meletakkan 2 lembar uang ke dalam buku catatan, dengan hati yang terbakar. Ia tak takut pada Seno, tapi ia takut pada sistem yang melahirkan Seno, sistem yang mengikis keadilan pelan-pelan, seperti karat pada bodi truk. Truknya boleh kuat, tapi harga dirinya mulai berkarat. Saat truknya kembali melaju, Darto menggertakkan giginya. Jalanan panjang masih menanti, tapi pikirannya sudah melaju jauh ke depan. Sampai kapan kita begini terus? Gumamnya lirih. Satu hari, entah kapan, ia bersumpah akan menghentikan semua ini. Bukan demi uang, bukan demi balas dendam, tapi demi sopir-sopir kecil yang selama ini diam karena takut, karena lapar, karena tak ada yang cukup nekat untuk bersuara. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam di balik bukit, mewarnai langit dengan merah darah. Jalan Karangjati tampak biasa saja di mata orang awam. Tapi bagi Darto, jalan ini bukan sekadar aspal dan batu, melainkan medan perang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar, sudah terlalu lama ia hanya jadi korban. Waktunya melawan, entah dengan cara apa. Tikungan Lodan hanya berjarak 1 kilometer dari tempat Darto membayar izin sunyi tadi, tapi rasanya seperti tikungan neraka. Baru saja ia melepaskan beban dari dada, kini dihadapkannya lagi pada segerombolan petugas dishub lain yang berdiri membentang di tengah jalan, seperti kawanan anjing penjaga yang haus kuasa. Darto menginjak rem dengan berat, menepikan truk ke sisi kanan jalan. Di dalam dadanya, detak jantung seperti palu godam menghantam dinding kesabaran yang mulai rapuh. Salah satu dari mereka, pemuda berbadan kecil namun bersuara besar, mengetuk pintu truk dengan tongkat besi. "Pak, mohon turun sebentar. Ada pemeriksaan," ucapnya dengan senyum tipis yang lebih mirip ejekan. Darto turun perlahan, mencoba menahan amarah yang sudah menggelegak sejak pos sebelumnya. Ia tahu, ini bukan pemeriksaan. Ini adalah pemerasan berkedok formalitas, sebuah sandiwara yang dimainkan setiap hari. Muatan apa? Dari mana? Mau kemana? Pertanyaan itu dilemparkan seperti peluru. Darto menjawab semua dengan jelas,
seraya menunjukkan surat jalan dan bukti pengangkutan. Tapi wajah si petugas tetap ditekuk, seperti sedang mencari-cari celah untuk menjebak. "Ini suratnya nggak dilegalisir di Sub Pusat," ujar petugas lain sambil menggeleng pelan. Padahal Darto tahu, legalisir pusat hanya berlaku untuk angkutan barang berbahaya, muatannya hanya pupuk, bukan bahan kimia. "Nggak bisa, Pak, aturan baru. Kalau tidak ada legalisir, harus titip jaminan. 1 juta. Kalimat itu menghantam seperti tamparan di siang bolong. Darto membeku. Jaminan, aturan macam apa itu? Tapi ia tahu, protes bukan pilihan aman. Banyak sopir lain yang dipaksa membayar lebih, bahkan ada yang dipukul dan dibawa ke kantor hanya karena membantah. Hukum tak berpihak pada orang kecil di jalanan, hanya pada mereka yang punya seragam dan kenalan. Darto menggertakkan giginya. "Saya sudah bayar di pos sebelumnya. Ini surat lengkap. Jangan permainkan kami terus, Bang." Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang menahan diri terlalu lama. Salah satu petugas mendekat dengan wajah sinis. "Kalau merasa keberatan, silakan tunggu pimpinan datang. Tapi bisa lama, truk bisa ditahan sampai malam." Ia tahu ini permainan waktu, mengulur sampai sopir menyerah. Karena makin lama truk berhenti, makin besar kerugian. Barang tak sampai, pelanggan marah, dan upah dipotong. Darto menatap mereka satu per satu. Di matanya ada dendam yang membara, bukan untuk orang-orang ini saja, tapi untuk sistem busuk yang membiarkan tikus-tikus ini merajalela. Dengan tangan gemetar, ia kembali merogoh dompet. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya, tekad. Saat ia menyerahkan uang, jaminan, Darto menunduk, namun kamera kecil yang dipasang di dashboard truknya tetap menyala. Ia tak bicara banyak, hanya menatap lurus ke depan saat kembali ke kursi sopir. Jalanan di depannya kosong, tapi dalam pikirannya mulai dipenuhi rencana-rencana nekat. Bukan sekadar melawan pungli, tapi mengguncang akar sistem yang membuat hidup para sopir seperti neraka. Saat truk mulai berjalan lagi, langit sudah gelap, dan lampu kota Karangjati mulai menyala. Tapi malam itu tak mengusir gelap dari hati Darto. Ia sadar, ia tak sendiri yang merasa ditindas. Tapi mungkin, dialah yang harus jadi yang pertama, yang berdiri, bukan membungkuk. Di kaca spion, wajahnya tampak keras, penuh luka. Tapi dari luka itulah, perlawanan lahir. Malam menggantung sunyi di terminal barang Karangjati. Lampu-lampu gantung redup berkelap-kelip seperti nyawa yang nyaris padam. Truk Darto baru saja parkir, mesinnya masih panas dan berdesis pelan. Lelaki itu turun perlahan, menghela napas panjang sambil menatap langit, bukan mencari bintang, tapi mencari makna. Di pikirannya, wajah para petugas pungli itu berputar seperti roda kemudi yang tak kunjung lurus. Darto tahu, ini bukan soal uang lagi. Ini soal harga diri yang diinjak setiap hari. Di bangku kayu tua dekat warung kopi terminal, seorang pria dengan topi lusuh duduk sambil menyeruput gelas berembun. Saat Darto lewat, pria itu menoleh dan menyapa lirih. "Masih hidup kau, tuh?" Suara itu, dalam, parau, penuh luka, membuat Darto terhenti. Ia menoleh, menyipitkan mata, lalu terdiam sejenak. "Joe," bisiknya nyaris tak percaya. "Johan, kau masih di sini?" Johan tersenyum miris. Wajahnya lebih tua dari usianya, dengan bekas luka samar di pelipis kiri. Dahulu, Johan adalah sopir tangguh, teman seperjalanan, seperjuangan. Tapi sejak kasus 5 tahun lalu, ia menghilang. Kabar terakhir menyebut Johan ditahan karena menganiaya petugas dishub, padahal semua sopir tahu, ia hanya membela diri dari pemerasan yang brutal. Hukum tak berpihak, seperti biasa. Aku keluar 3 tahun lalu. Sejak itu, ngojek, trukku dijual buat bayar pengacara yang gak pernah datang ke sidang, ucap Johan, menahan getir. Darto duduk di sampingnya, perlahan, seperti sedang duduk di sisi kuburan kenangan. "Kau masih ingat waktu kita di jalur Jatibarang? Kau bilang, kita gak boleh takut sama yang zolim," ujar Darto. Johan tertawa pahit. "Ya, dan aku dapat balasannya. Digebuki, ditahan, dituduh macam-macam. Semua diam, kau pun tak bisa bantu waktu itu. Tapi aku ngerti, semua orang takut." Keheningan merayap di antara dua kawan lama yang kini hanya tinggal bayang-bayang dari masa lalu. Tapi justru dari kesunyian itu, muncul sesuatu yang baru, kesamaan luka. Darto menunjukkan rekaman dari dashboard truknya. Johan menonton, matanya menyipit.
Kau rekam mereka? Tanyanya perlahan. Darto mengangguk. Kau pikir aku akan diam terus? Aku sudah muak. Biar kita mati dihajar, tapi jangan mati dalam diam. Johan menatap mata Darto, lama, seolah sedang menakar seberapa dalam dendam dan keberanian itu. Lalu ia merogoh jaketnya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ini, rekaman 5 tahun lalu. Waktu aku dihajar. Video ini tak pernah muncul ke publik karena hilang dari kantor Dishub. Tapi aku simpan salinannya. Sekarang, kau bukan sendiri. Darah Darto seperti mendidih, tapi kali ini bukan karena marah, karena semangat yang lama mati kini menyala kembali. Di tangan mereka, 2 bukti yang bisa mengguncang sistem. Darto menggenggam flash disk itu erat, seolah memegang peluru terakhir. Kalau kita jatuh sambil menendang, bisiknya. Langit Karangjati malam itu tetap kelabu, tapi dalam kelabunya, 2 sahabat duduk berdampingan. Luka mereka masih basah, tapi dari luka itu mereka mulai menjahit tekad. Perlawanan mungkin belum dimulai, tapi nyalanya sudah menyala. Dan nyala itu akan menuntun mereka melewati malam yang lebih gelap di depan. Sejak malam itu, truk Darto tak hanya membawa pupuk dan logistik, tapi juga misi. Kamera kecil di dashboard bukan lagi sekadar pengaman, melainkan mata yang merekam kesaliman. Ia dan Johan sepakat, diam bukan pilihan lagi. Mereka mulai merancang peta kekuasaan jalanan, mencatat di mana saja pos pungli berdiri, siapa petugasnya, dan bagaimana pola permainan uang haram itu berputar. Setiap kilometer jalan kini menjadi ladang pengintaian, dan setiap pemberhentian menjadi ujian kesabaran. Di sebuah rumah makan sopir di pinggir kota, Darto diam-diam menyerahkan flash disk berisi rekaman kepada seorang pemuda berjanggut tipis bernama Reza, sopir muda yang aktif di komunitas logistik online. Reza dikenal vokal di forum, tapi masih takut bertindak di lapangan. Ini bukti awal, kata Darto. Kau bilang ingin perubahan, kan? Sekarang kau punya senjatanya. Reza menerima flash disk itu dengan tangan gemetar, seolah sedang memegang bara api. Matanya berkaca-kaca, berarti, ini beneran dimulai. Johan, yang kini lebih sering ikut Darto menyamar dalam pengiriman fiktif, mengambil peran sebagai mata tambahan. Ia memasang kamera kecil di dalam topinya, memodifikasi rompi sopir agar bisa merekam suara. Mereka merekam percakapan, menangkap momen-momen pemerasan yang selama ini hanya jadi cerita. Bisik-bisik warung, dari pos Tanjung Wangi, blok Banjaran, hingga perempatan Wadas, semua mereka telusuri satu-satu. Seperti 2 serigala yang menyelinap ke tengah kandang buaya. Namun memburu keadilan di jalanan sama seperti berburu hantu, kau bisa tertangkap lebih dulu sebelum berhasil menangkap siapapun. Di salah satu pos, Johan hampir dikenali. Seorang petugas mencurigai wajahnya, menyempilkan komentar, kau bukan sopir sini, ya? Kayaknya pernah lihat muka lo di koran. Darto cepat-cepat menyela dengan gurauan, menyelamatkan situasi. Tapi sejak itu, paranoia menyelinap di balik setiap perhentian. Malam-malam mereka semakin gelap, bukan karena langit, tapi karena bayang-bayang rasa takut. Mereka tahu, jika identitas terbongkar, bukan hanya kamera yang dihancurkan, nyawa pun bisa jadi taruhannya. Tapi dari kegelapan itulah muncul cahaya-cahaya kecil, sopir-sopir muda yang mulai berani berbagi rekaman, pegawai bengkel yang menceritakan pemerasan truk-truk kecil, hingga warga sekitar pos bayangan yang mengeluh tentang intimidasi petugas Dishub. Perlahan, mata-mata jalanan mulai bertambah. Suatu malam, Darto menerima pesan tak dikenal di ponselnya. Isinya hanya 1 kalimat, berhenti sebelum trukmu berhenti selamanya. Tak ada nama, tak ada nomor. Tapi maknanya jelas. Johan yang membaca pesan itu hanya tersenyum tipis. Itu berarti kita mengganggu mereka. Bagus, tapi Darto tidak tersenyum. Ia sadar, permainan ini tak bisa ditarik mundur. Kalau mereka kalah, tak akan ada belas kasihan. Di tengah ketakutan, justru tekad Darto mengeras. Ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya merekam, tapi menyebarkan. Video ini harus sampai ke orang yang tepat, ucapnya pada Johan. Bukan cuma Reza, kita butuh wartawan, kita butuh pengacara, kita butuh api. Johan mengangguk pelan. Jalan menuju keadilan masih panjang, tapi mereka tak lagi sendiri. Sekarang, suara mereka mulai menggema di antara raungan mesin-mesin tua yang selama ini dibungkam oleh ketakutan. Langit Karangjati belum juga berubah, masih suram, masih dipenuhi debu dan peluh. Tapi di bawah langit itu,
dua orang sopir dengan luka lama kini menjelma menjadi musuh tak kasat mata bagi oknum Dishub. Mereka bukan pahlawan, bukan tokoh besar. Hanya orang biasa yang sudah terlalu lama diinjak. Tapi di negeri ini, perubahan kadang lahir dari yang paling kecil, dari seorang sopir truk dan sahabatnya, yang tak sudi lagi tunduk pada ketidakadilan. Fitri datang ke Karangjati dengan kereta pagi yang penuh debu dan wajah-wajah letih. Ia turun hanya dengan satu tas selempang dan sepasang mata tajam yang tampak terlalu berani untuk kota sekecil ini. Darto menyambutnya di stasiun dengan wajah canggung, sementara Johan berdiri dari kejauhan, masih menilai. Tapi ketika Fitri berbicara, keraguan lenyap. Suaranya tenang, tegas, seperti seseorang yang terbiasa melawan ketidakadilan tanpa perlindungan siapapun. "Aku tidak datang untuk membuat kalian jadi berita," katanya. "Aku datang supaya kalian tetap hidup setelah berita itu muncul." Di warung sepi dekat bengkel tua, mereka memutar semua rekaman, pungli, ancaman, kekerasan, dan pos bayangan. Fitri menonton tanpa berkedip, hanya sesekali mencatat di buku kecilnya. "Ini bukan hanya pelanggaran etika atau hukum," katanya akhirnya. "Ini sudah masuk ke ranah kejahatan terorganisir. Dan kalau benar backing mereka adalah oknum di atas, kita butuh rencana yang jauh lebih rapat." Kata-kata itu membuat Darto menelan ludah. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. Tapi kini, semua masuk akal. Kenapa mereka sekuat itu? Karena bukan cuma preman, karena mereka dilindungi oleh jabatan. Malamnya, di kontrakan Johan, Fitri mulai merancang taktik. Bukti akan dikirim ke Lembaga Perlindungan Saksi, ditransfer melalui jaringan LSM Anti Korupsi Nasional. Tapi, yang lebih penting, kata Fitri, adalah narasi. Orang-orang harus tahu cerita kalian. Bukan sekadar video, tapi latar belakangnya, jerih payah kalian, ketakutan kalian. Kalau tidak, kalian hanya akan jadi headline semalam dan dilupakan. Johan mendengus. "Kami tidak butuh simpati. Kami butuh perubahan." Fitri menatapnya, serius. "Simak baik-baik, Pak. Perubahan hanya datang kalau orang-orang akhirnya peduli. Dan mereka hanya peduli kalau cerita kalian menyentuh mereka." Keesokan harinya, Fitri mulai menghubungi wartawan-wartawan terpercaya. Beberapa takut, beberapa mengabaikan, tapi satu orang tertarik, Raka, jurnalis independen yang pernah meliput pembantaian petani sawit di Kalimantan. Ia bersedia datang ke Karangjati dan mewawancarai Darto dan Johan secara anonim. Di tempat tersembunyi, dengan kamera berpita dan suara disamarkan, dua sopir itu akhirnya menceritakan segalanya, bagaimana sistem menindas mereka dari dalam, bagaimana teman-teman mereka dihancurkan perlahan, dan bagaimana ketakutan menjadi bahasa sehari-hari di jalanan. Namun tak semua berjalan mulus. 2 hari setelah wawancara, bengkel tempat Darto biasa servis truk tiba-tiba didatangi orang tak dikenal. Mereka mencari sopir yang banyak bicara. Bengkel dilempari batu, kaca pecah. Pemilik bengkel, Pak Raji, ketakutan dan meminta Darto tak datang lagi. "Maaf, tuh, aku punya anak istri. Jangan seret aku dalam ini," katanya sambil menangis. Darto hanya bisa mengangguk. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, karena marah. Karena kebenaran ternyata bisa membuat orang menjauh, bukan mendekat. Fitri menenangkan mereka. Itu tandanya mereka mulai panik. "Kita makin dekat." Tapi Johan terlihat resah. Ia duduk di sudut ruangan, merokok tanpa henti. "Kalau mereka tahu siapa yang pegang semua rekaman itu, kita bisa lenyap." Fitri mengangguk. "Karena itu kita harus bergerak lebih cepat." Sebelum mereka sempat memotong kabelnya, ia memandangi flash disk di tangannya, lalu berkata pelan, "Besok kita kirim semuanya. Setelah itu, kalian harus hilang sementara." Malam itu menjadi malam paling sunyi bagi Darto. Di luar, truknya terparkir seperti raksasa besi yang letih. Ia duduk di dalam kabin, menggenggam setir, menatap ke jalan kosong. Ia bukan politisi, bukan jurnalis, bukan aktivis. Ia hanya sopir truk yang muak diludahi sistem. Tapi sekarang, ia jadi sesuatu yang lebih besar. Ia jadi suara, jadi bukti, dan mungkin, jadi target. Pagi itu, langit Karangjati tampak lebih cerah dari biasanya, seolah alam ingin menipu Darto bahwa semua akan baik-baik saja. Ia menyetir truknya perlahan, membawa muatan semen untuk tujuan fiktif yang hanya dibuat sebagai kamuflase. Di kursi sebelah, Johan duduk sambil mengecek pesan dari Fitri. "Bukti sudah dikirim ke pusat," katanya pelan.
Fitri bilang LPSK sedang koordinasi dengan KPK. Kita tinggal tunggu. Tapi sebelum Darto bisa menjawab, suara tembakan memecah pagi. Kaca spion kirinya hancur berhamburan. Truk oleng. Dunia mendadak membiru. Darto membanting setir ke kiri, menghindari peluru kedua yang menembus pintu truk. Johan berteriak, darah mengucur dari lengan kirinya. Sial, gue kena, tuh, di belakang, dua motor dengan pengendara bersenjata membuntuti mereka seperti hantu. Jalanan yang biasanya hanya dihuni oleh suara knalpot kini jadi ladang perburuan. Darto menggertakkan gigi. Ia tahu satu hal, jika mereka berhenti, mereka mati. Truk tua itu meraung dipaksa ngebut, menggeram bagai binatang yang dilukai. Mereka melaju liar ke arah gudang kosong di pinggiran kota, tempat Reza biasa menyimpan truk cadangan. Darto tak sempat berpikir panjang. Begitu sampai, ia dan Johan melompat keluar, merunduk di balik tumpukan ban. Peluru kembali menghantam tembok beton. Reza yang mendengar suara tembakan muncul dari balik gudang, wajahnya pucat. Ya Tuhan, siapa mereka? Ini kayak film, tuh. Darto hanya menjawab dengan teriakan, telepon Fitri. Sekarang, Fitri menjawab dalam hitungan detik. Suaranya dingin tapi tegas. Sembunyi, aku kirim orang. Jangan keluar sampai mereka datang. Jangan coba-coba hadapi mereka sendiri. Tapi Darto tak bisa tinggal diam. Johan mulai melemah, wajahnya pucat pasi. Ia merobek bagian bawah bajunya, membalut luka sahabatnya dengan tangan gemetar. Bertahan, Jo, jangan mati di sini. Belum waktunya. Johan menatap Darto, senyum tipis terbit di wajah yang basah keringat. Kalau gue mati, pastiin video itu bikin orang-orang buka mata. 10 menit terasa seperti seabad. Tapi akhirnya, dua mobil hitam tak dikenal meluncur masuk. Dari dalam keluar 4 orang berpakaian sipil, membawa lencana resmi dan senjata. Mereka menghampiri Darto dan memperkenalkan diri sebagai petugas LPSK yang dikawal tim pengamanan sipil. Salah satunya segera merawat Johan dan membawa mereka masuk ke mobil. Darto memeluk tubuh sahabatnya yang terbaring lemah, matanya merah. Maaf, Jo, semua ini karena aku, tapi Johan hanya menepuk dadanya lemah. Enggak, ini karena kita, lawan. Malam itu, Karangjati berubah jadi kota mati. Polisi tiba terlambat, pura-pura tak tahu. Wartawan lokal diam, padahal sudah tahu. Tapi rekaman video yang dikirim Fitri sudah meledak di Jakarta, ditayangkan di kanal berita investigasi nasional. Judulnya, Peras dan Teror, Mafia di Balik Seragam Dishub. Wajah-wajah yang semula menertawakan para sopir kini terpampang jelas. Pos bayangan akhirnya bukan mitos lagi. Dan Karangjati tak bisa lagi menutup mata. Namun harga dari keberanian itu mahal. Johan harus menjalani operasi dan perawatan intensif. Darto dan Fitri kini hidup berpindah-pindah, dalam pengamanan saksi. Truk tua itu ditinggal di gudang, jadi monumen bisu perjuangan mereka. Tapi di balik semua luka, satu hal pasti, mereka sudah membuat retak pertama di tembok kekuasaan yang lama tak tersentuh. Dan seperti retakan kecil di bendungan, jika diteruskan, bisa menghancurkan segalanya. 3 hari setelah insiden penembakan, suasana di rumah aman tempat Darto dan Fitri bersembunyi begitu sunyi. Johan masih dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat. Meski nyawanya selamat, peluru itu telah mengoyak otot lengannya, membuatnya harus istirahat panjang dari jalanan yang selama ini jadi hidupnya. Darto belum bisa tidur sejak malam penyerangan. Ada yang mengganjal di dadanya, sesuatu yang membuatnya gelisah, sebuah pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Pertanyaan itu akhirnya mendapat jawabannya sore itu. Saat Fitri sedang mengecek pesan terenkripsi dari jaringan LSM, sebuah laporan muncul. Ia membacanya dalam diam, lalu mendekat ke Darto dengan wajah keras. Kita dibocorkan, tuh, katanya pelan. Seseorang dari dalam, yang tahu semua pergerakan kita. Termasuk jadwal pengiriman bukti. Dunia Darto seakan berhenti. Dari dalam, maksudnya, dari sopir juga. Fitri mengangguk. Kami lacak dari ponsel yang aktif 5 menit sebelum penembakan. Koordinatnya berasal dari area gudang Reza. Dan hanya satu orang yang tak diperiksa, Sobri. Sobri adalah sopir muda yang selama ini sering nongkrong di warung, ikut dalam diskusi dan tampak vokal melawan pungli. Ia bahkan pernah ikut unjuk rasa kecil bersama Darto 2 bulan lalu. Tapi kini, semua terasa masuk akal, kenapa beberapa rencana seolah selalu bocor.
Kenapa satu dua orang di sub seolah selalu tahu langkah mereka? Mungkin dia ditekan, mungkin dia butuh uang, tapi ini tetap pengkhianatan, ujar Fitri. Darto merasakan amarahnya tumbuh perlahan, tapi yang lebih besar dari amarah itu adalah rasa dikhianati. Malam itu, mereka berdua menyusun rencana. Bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan tak ada lagi yang bisa menusuk dari belakang. Fitri mengatur pertemuan rahasia dengan Reza dan dua sopir lain yang dipercaya, Andri dan Pak Maman. Mereka mengonfirmasi bahwa Sobri memang beberapa kali menghilang tanpa alasan jelas, dan terakhir terlihat bertemu seseorang yang dikenal dekat dengan petugas Rinto, salah satu pentolan pos bayangan. Dia pikir kita nggak tahu, tapi gerakannya mulai mencurigakan, kata Reza. Darto memutuskan untuk bertemu langsung. Di sebuah warung kosong yang biasa mereka pakai rapat, ia duduk menunggu Sobri. Saat anak muda itu datang, senyumnya lebar seperti biasa. Tapi kali ini, Darto tak membalas. Ia hanya menatapnya tajam, lalu berkata, "Lu tahu nggak, Joe kena tembak. Dia bisa mati." Sobri terlihat kaget, tapi mencoba menyembunyikannya. "Saya juga kaget, Bang. Saya juga marah." Darto menggeleng pelan. "Jangan bohong, kami tahu kamu yang bocorin lokasi pengiriman bukti." Wajah Sobri berubah seketika, dari gugup, jadi dingin. Ia bersandar ke kursi, tak lagi menutupi. "Gue gak punya pilihan, Bang," katanya lirih. "Ibu gue sakit. Mereka janji bantu biaya rumah sakit kalau gue kasih info. Awalnya cuma kecil-kecilan, tapi makin lama, makin dalam. Gue gak tahu ini bakal segila ini." Darto mengepalkan tangan. Ingin sekali ia menghantam pemuda itu. Tapi lebih dari marah, ia merasa hancur. "Lu pikir cuma lu yang punya keluarga? Kami semua punya yang harus dilindungi. Tapi kami gak jual teman." Fitri yang ikut mengawasi dari kejauhan, muncul dan menyerahkan selembar surat. "Kami tidak akan laporkan ke polisi. Tapi kamu harus bersaksi, di depan KPK, di depan pengadilan, dan kau harus siap menghadapi semuanya." Sobri menunduk, matanya basah. Mungkin karena malu, mungkin karena beban, tapi akhirnya ia mengangguk. "Kalau itu bisa menebus semuanya, gue siap." Tapi Darto tahu, luka dari pengkhianatan ini tak akan cepat sembuh. Ia menatap langit malam Karangjati. Untuk pertama kalinya, ia merasa perjuangan ini benar-benar kesepian. Jakarta gempar. Laporan eksklusif bertajuk, "Peras dan Teror, Mafia di Balik Seragam Dishub," sudah tayang 2 hari penuh di kanal berita nasional. Wajah-wajah petugas pos bayangan terpampang jelas. Rekaman audio, video, bahkan peta aliran uang hasil pungli dibedah habis-habisan. Nama Karangjati kini bukan hanya dikenal sebagai kota kecil pengangkut semen, tapi sebagai titik awal gerakan pembongkaran sistem kotor. Darto menonton semua itu dari rumah aman dengan perasaan campur aduk, bangga, takut, lega, dan tercekik. Fitri duduk di sebelahnya, matanya sembab karena lelah, tapi tajam. Ini baru permulaan. Setelah ini, akan banyak yang coba balik arah. Banyak yang panik, tapi juga banyak yang akhirnya berani bersuara. Dan benar saja, telepon genggam Fitri tak berhenti bergetar. Wartawan dari luar kota, LSM dari luar negeri, bahkan mantan sopir dari daerah lain mulai mengirimkan testimoni. Gerakan ini, yang awalnya hanya sekumpulan sopir yang muak, kini menjelma jadi gelombang nasional. Namun di balik sorotan kamera, bahaya tak pernah pergi. Johan, yang masih dirawat, kini mendapat ancaman melalui pesan anonim. "Kalau kau bicara lagi, keluarga lo jadi sasaran," bunyi salah satu pesan. Darto yang membacanya langsung menggenggam ponsel erat-erat hingga nyaris retak. "Mereka masih bisa menjangkau ke rumah sakit. Kita nggak bisa tinggal diam." Fitri langsung memontak pihak LPSK agar pengamanan ditingkatkan, tapi ia tahu, peluru bisa disembunyikan di balik lensa kamera. Di sisi lain, Sobri mulai menjalani sesi konseling dan persiapan untuk menjadi saksi kunci. Pengakuannya menguak jaringan pungli hingga ke tingkat provinsi. Bahkan ada nama seorang pejabat Dishub yang selama ini dianggap bersih, ikut terseret. Tapi Sobri hidup dalam tekanan. Beberapa teman lama menjauhinya. Wajahnya jadi bahan makian di forum sopir. "Gue tahu gue salah, Bang," katanya pada Darto. "Tapi kalau semua diem aja, sistem ini bakal terus hidup." Darto hanya diam, tapi kali ini tanpa marah. Ada luka yang perlahan berubah jadi hormat. Sementara itu,
Raka, wartawan independen yang pertama kali mengangkat kasus ini, mulai mendapat teror. Motornya dibakar, apartemennya diacak-acak, tapi ia tetap menulis. Malam-malamnya diisi dengan kopi dingin, layar laptop menyala, dan suara rekaman sopir-sopir dari seluruh negeri. Mereka pikir kalau media diserang, suara akan padam. Tapi justru sekarang kami makin lantang, tulisnya di akun media sosialnya, yang viral hanya dalam 1 jam. Gerakan tagar sopir lawan pungli mulai menggema di media sosial. Ribuan sopir mulai mengunggah kisah mereka, menyebut nama-nama oknum, dan menunjukkan bukti pungli yang selama ini hanya jadi cerita warung. Masyarakat sipil mulai menggalang petisi agar sistem transportasi jalan diperiksa ulang. Tak lama kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka penyelidikan khusus, dengan Karanjati sebagai titik awal. Darto menatap layar, tak percaya. Apa benar, kita yang memulai semua ini? Fitri tersenyum kecil, lalu meletakkan tangannya di pundak Darto. Kamu bukan hanya mulai, kamu nyalakan apinya, dan sekarang, apinya membakar ketakutan yang selama ini mengurung banyak orang. Darto mengangguk pelan, tapi ia tahu, semakin besar nyala api, semakin besar pula bayangan musuh di belakangnya. Mereka bukan hanya berhadapan dengan oknum jalanan lagi. Kini, mereka sedang melawan sistem. Suasana di rumah Aman berubah menjadi tegang sejak pagi itu. Fitri mendapat kabar dari rekannya di LSM bahwa video pengakuan Sobri yang sempat direkam sebagai bukti, tiba-tiba tersebar secara manipulatif di media sosial. Potongannya diedit sedemikian rupa, seolah-olah Sobri mengatakan bahwa Darto dan Johan memaksanya bersaksi demi mencari uang suaka. Dalam waktu singkat, hashtag tagar provokator sopir melawan arus narasi sebelumnya dan mulai menjadi trending. Mereka membalikkan opini publik, ujar Fitri lirih, wajahnya pucat. Ini kerjaan profesional. Darto duduk diam, tangannya menggenggam gelas kopi yang tak lagi panas. Ia menatap layar ponsel sambil membaca komentar-komentar pedas. Penghasut rakyat kecil, cuma cari panggung, mau jadi pahlawan kesiangan. Sebagian datang dari akun anonim, sebagian lagi dari orang-orang yang dulu mendukung. Rasa kecewa dan marah berbaur. Ia tak peduli dicaci, tapi melihat nama Johan dan keluarganya diseret-seret di kolom komentar membuat dadanya sesak. Ini bukan sekadar hoaks, ini sabotase, katanya pelan. Sementara itu, Johan yang mulai pulih dari luka tembak harus menerima kenyataan pahit, istrinya kehilangan pekerjaan karena tekanan dari pihak tertentu. Fitri mencoba menghubungi pengacara LPSK untuk perlindungan menyeluruh, tapi proses hukum selalu kalah cepat dari manipulasi opini. Mereka nggak tembak pakai peluru sekarang, gumam Johan dari ranjang rumah sakit. Mereka tembak pakai kebohongan yang disebar kayak wabah. Darto duduk di sampingnya, mencoba menenangkan, tapi tak tahu harus berkata apa. Pihak kepolisian lokal pun tiba-tiba mulai mempersulit akses tim media dan LSM yang hendak masuk ke Karanjati. Beberapa jurnalis dihadang dengan alasan keamanan, padahal situasi sebenarnya aman terkendali. Ada tekanan dari atas, ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba mengunci kota itu dari pengaruh luar. Ini bukan lagi soal dishub, ucap Reza dalam pertemuan rahasia mereka. Ini sudah menyentuh politik, pemilik perusahaan besar, dan aparat. Kita mengganggu aliran uang gelap. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok tak terduga, Pak Maman, sopir tua yang dulu hanya diam. Ia datang membawa selembar amplop coklat tua. Di dalamnya, tersimpan dokumen fotokopi slip setoran liar dari 5 tahun. Terakhir, dulu saya simpan ini karena takut. Tapi sekarang, saya lebih takut kalau anak cucu saya hidup di negeri yang sama kotornya, katanya. Mata Darto basah. Ia tak menyangka, di tengah gempuran fitnah dan tekanan, justru muncul keberanian dari tempat yang tak disangka. Namun malam itu, rumah aman tempat mereka tinggal nyaris disusupi. Seseorang mencoba mematikan CCTV dan menjebol pagar. Untung petugas jaga sigap, tapi kejadian itu membuktikan satu hal, mereka tidak lagi bermain di ranah opini. Bahaya fisik kembali nyata. Fitri mulai menata koper darurat. Kalau mereka sudah sampai sini, artinya tinggal tunggu waktu. Kita harus pindah lagi. Tapi sebelum itu, data baru ini harus sampai ke KPK. Darto tak tidur malam itu. Ia duduk di sudut ruangan, memandangi dokumen dari Pak Maman, ponselnya, dan foto istrinya yang sudah lama tiada. Di luar, hujan turun deras, menamparkan genteng dan jalan seperti peringatan alam. Ia tahu,
Ini bukan akhir, tapi juga bukan sekadar perjuangan biasa lagi. Kalau mereka mau padamkan api ini, gumamnya, maka aku akan jadi bahan bakarnya sendiri. Dan dalam benaknya, ia tahu, jalan ini hanya bisa maju. Tak ada kembali. Pagi itu mendung menggantung di atas gedung Kejaksaan Negeri Karangjati. Sebuah surat panggilan resmi dari institusi pengawas hukum membuat Fitri dan Darto hadir, didampingi dua pengacara dari LSM. Di dalam surat disebutkan bahwa ini adalah hearing tertutup khusus, bagian dari prosedur awal untuk membentuk tim penyelidik khusus anti korupsi. Tapi sejak mereka masuk ke dalam ruang sidang kecil tanpa jendela itu, suasana terasa janggal, terlalu sepi, terlalu bersih, terlalu formal. Seorang pria parubaya berkacamata tebal membuka sesi dengan senyum ramah namun dingin. Kami hanya ingin mengklarifikasi keterangan saudara-saudara, mengingat dampaknya yang sangat besar bagi masyarakat, ucapnya. Tapi dari nada suaranya, jelas ini bukan klarifikasi. Ini interogasi. Darto menatap Fitri, yang sudah mulai membuka laptopnya diam-diam, merekam setiap ucapan dalam mode senyap. Mereka sudah belajar dari babak sebelumnya, tak semua yang sah di atas kertas itu adil dalam kenyataan. Satu persatu, pertanyaan yang dilontarkan justru menyerang integritas pribadi mereka. Apakah benar saudara Darto pernah menerima uang dari LSM asing? Saudari Fitri, apakah benar memiliki hubungan pribadi dengan Raka, jurnalis yang memelintir fakta? Bahkan mereka mulai menyentuh hal-hal pribadi, keluarga Darto, trauma lama, dan kematian istrinya. Darto mengepalkan tangan di bawah meja, menahan diri untuk tidak meledak. Ini bukan penyelidikan, ini pembunuhan karakter. Tiba-tiba, seorang petugas masuk dan menyerahkan map tebal ke majelis. Di dalamnya terdapat laporan yang katanya dibuat oleh sopir-sopir yang kecewa. Isinya palsu, penuh tanda tangan fiktif. Darto langsung mengenali salah satunya, nama almarhum sahabatnya yang meninggal 5 bulan lalu, kini dipakai sebagai penanda dukungan palsu. Ini pemalsuan, bentaknya, tapi petugas hanya tersenyum. Kami hanya menguji integritas laporan Anda. Harap tenang. Fitri memutuskan mengintervensi. Ia menyodorkan bukti rekaman suara dari pertemuan sebelumnya, saat seorang pejabat di sub menawarkan uang tutup mulut pada Sobri. Tapi majelis tak mau menerima. Bukti ini tak sesuai prosedur hukum, kata mereka. Darto menyadari satu hal, ini bukan pengadilan hukum, ini panggung sandiwara. Tujuannya bukan mencari kebenaran, melainkan menguburnya hidup-hidup. Ketika mereka keluar dari ruangan itu, suasana di luar berubah. Wartawan tak boleh masuk, hanya ada 2 mobil gelap yang memarkir di halaman belakang. Salah satu petugas membisik pada Fitri, kalian harus pergi sekarang. Mereka sedang siapkan pasal pencemaran nama baik kalau kalian buka mulut lagi. Darto langsung menarik tangan Fitri, dan bersama-sama mereka berlari keluar dari pintu samping, dengan jantung berdegup seperti dikejar ajal. Mereka tiba di markas kecil LSM dalam keadaan basah kuyup karena hujan yang baru turun. Reza sudah menunggu di sana, wajahnya penuh kecemasan. Gue bilang juga apa, mereka mau kubur kita hidup-hidup lewat hukum. Fitri mengganti bajunya sambil menyeka air mata. Ini bukan lagi soal benar atau salah, mereka sedang buat kita kelihatan gila di mata publik. Tapi Darto menatap jauh keluar jendela. Kalau mereka gunakan hukum buat menekan, maka kita harus bawa perlawanan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mengangkat ponsel, menghubungi Raka. Sebarkan semuanya, tak ada lagi yang perlu disimpan. Biar rakyat yang menilai. Dan dengan satu kiriman video, satu utas panjang, dan satu pernyataan publik, mereka memilih satu jalan terakhir, buka semua. Bukan lewat hukum, tapi lewat kebenaran yang telanjang. Video berdurasi 7 menit itu menyebar seperti badai. Cuplikan suara rekaman interogasi, potongan manipulasi data, wajah-wajah penuh tekanan di ruang, hearing tertutup, dan pengakuan para sopir yang difitnah, semuanya tersaji tanpa sensor. Raka, dengan keberanian penuh, merilisnya bersamaan di 3 kanal berita independen dan media sosial. Dalam waktu 24 jam, tagar-tagar buka semua dan tagar kebenaran dibungkam menjadi topik utama nasional. Jalanan Karangjati yang sebelumnya sunyi berubah, dalam sekejap, dinding-dindingnya dipenuhi poster, kami percaya Darto, hukum tak boleh jadi alat kekuasaan. Di terminal utama Karangjati, puluhan sopir mulai berhenti bekerja. Truk-truk diparkir rapi, membentuk barikade damai. Darto tak menyangka ketika ia muncul dari markas LSM,
ratusan sopir sudah berdiri, menyalaminya satu persatu. Tangan-tangan kasar yang dulu diam kini mengangkat spanduk, wajah-wajah lelah yang dulu takut kini lantang menyuarakan perlawanan. "Lugas sendiri, tuh!" teriak salah satu sopir dari atas kontainer. Dan Darto, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Aksi itu menyebar ke kota-kota sekitar. Gerakan tagar mogok jalan nasional mulai diorganisir. Sopir-sopir dari Cirebon, Semarang, Surabaya bahkan Medan mulai mengirimkan video dukungan. Mereka semua punya cerita yang sama, pungli, intimidasi, pembiaran. Semua merasa akhirnya punya satu suara. Di sisi lain, aparat mulai panik. Mereka mengirimkan surat edaran larangan demo, tapi tak ada yang peduli. Rakyat sudah telanjur bangkit. Api yang dicoba dipadamkan justru menjalar lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Fitri memimpin koordinasi media dan distribusi data ke LSM Internasional. Beberapa organisasi HAM mulai melibatkan diri. Bahkan Komnas HAM menjadwalkan inspeksi ke Karangjati. Tapi bukan hanya bantuan yang datang, ancaman pun semakin intens. Markas LSM dilempari batu tengah malam. Mobil Raka ditemukan dicoret-coret dengan cat merah, berhenti sebelum mati. Namun mereka semua sudah tak bisa berhenti. "Kalau mereka main kotor," kata Fitri dengan suara serak, "kita tetap bersih." Tapi keras. Di tengah demo besar di lapangan Karangjati, Johan muncul, masih dengan lengan yang dibebat, wajahnya pucat namun penuh tekad. Ia berdiri di panggung darurat dari bak truk. "Dulu gue ditembak karena ngelawan. Tapi kalau gue diem sekarang, luka gue sia-sia," katanya di hadapan ribuan orang. Teriakan massa menggema, seakan setiap suara membawa beban bertahun-tahun yang selama ini dibungkam. Darto memeluknya, kuat, tak ada kata-kata, hanya pelukan antar saudara seperjuangan. Namun, kabar buruk datang malam itu. Salah satu saksi penting dari Karangjati, sopir bernama Asep, ditemukan tewas di sungai. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi semua tahu Asep adalah pria ceria, aktif di forum sopir, dan baru saja dijadwalkan bersaksi. Ke KPK, mereka mulai main nyawa, gumam Reza. Suasana yang semula penuh semangat berubah muram. Tapi Fitri, dengan suara bergetar, bicara pada semua relawan, "Kalau kita mundur sekarang, maka Asep mati sia-sia." Malam itu, lilin dinyalakan di seluruh truk yang terparkir. Sopir-sopir berdoa bersama. Karangjati menjadi lautan cahaya, bukan karena listrik, tapi karena nyala tekad yang tak bisa dipadamkan. Darto berdiri di tengah lapangan, menatap langit yang gelap. Di dalam dirinya, tak hanya marah yang tinggal, tapi harapan, bahwa di balik reruntuhan sistem busuk, sesuatu yang baru sedang tumbuh. Dan mereka, rakyat biasa, telah menjadi nyalanya. Pagi itu, langit Karangjati tampak kelabu. Bukan karena cuaca, melainkan karena surat panggilan dari Bareskrim yang tiba-tiba datang ke tangan Darto. Ia dituduh menyebarkan hoaks, menghasut mogok nasional, dan melanggar UU ITE. Tak lama kemudian, rumah Fitri disatroni petugas berpakaian sipil yang menyita semua laptop, ponsel, dan dokumen. Raka ditahan, untuk pemeriksaan lebih lanjut, tanpa akses pengacara. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang berubah jadi nyata. Mereka tidak melawan kebenaran, kata Darto lirih, mereka menghancurkan sumber-sumbernya. Markas LSM dibekukan, asetnya diblokir. Beberapa sopir yang vokal di media sosial tiba-tiba menghilang dari radar. Johan bahkan hampir diculik saat pulang dari masjid, tapi berhasil lolos karena teriakan warga. Ketakutan mulai menyusup ke sela-sela perlawanan. Namun di tengah tekanan yang menghimpit, para sopir membuat keputusan gila, mereka tetap akan melakukan long march dari Karangjati ke Jakarta. Ribuan orang, dengan truk-truk, sepeda motor, bahkan berjalan kaki, memulai perjalanan melawan ketakutan. Di Jakarta, pemberitaan mulai dibungkam. Televisi nasional hanya menampilkan narasi bahwa kerusuhan sopir adalah tindakan melanggar hukum. Namun media alternatif dan netizen membalikkan keadaan. Video intimidasi aparat, rekaman suara Asep sebelum meninggal, hingga footage pengadilan palsu kembali viral. Tekanan sosial semakin besar. Kalau bukan karena media rakyat, ujar Fitri dalam siaran langsung yang disusupkan ke berbagai kanal, kami sudah dikubur oleh negara diam-diam. Darto tahu ia sedang dipersiapkan untuk menjadi kambing hitam. Semua tuduhan diarahkan padanya. Ia dituding sebagai dalang perpecahan, pemalsu dokumen, penghasut unjuk rasa,
bahkan disebut menerima dana asing. Tapi alih-alih lari, ia justru mendatangi gedung KPK dengan kepala tegak, menyerahkan semua bukti yang masih ada. "Kalau saya harus masuk penjara demi membongkar ini semua," katanya pada media yang menunggu di luar, "biar itu jadi harga yang saya bayar untuk keadilan." Namun langkah itu justru membuat panik para pejabat korup. Seorang pejabat tinggi Kementerian Perhubungan tertangkap kamera sedang memerintahkan penghapusan dokumen digital. Kabar itu bocor. Dalam hitungan jam, KPK tak bisa lagi diam. Mereka menetapkan 2 pejabat Dishub sebagai tersangka. Serangan balik sistem malah membuka retakan di dalam tubuh mereka sendiri. Orang-orang yang selama ini duduk di atas, mulai panik saling menyelamatkan diri. Tapi bahaya belum selesai. Malam harinya, Darto diserang saat sedang dalam perjalanan pulang dari kantor pengacara. Mobilnya dipaksa berhenti oleh kendaraan tak bernomor polisi. Ia berhasil melarikan diri masuk ke hutan kecil di pinggir kota, meski tertusuk duri dan terjatuh beberapa kali. Telepon genggamnya pecah, bajunya robek, dan kakinya terkilir. Tapi ia selamat, dan saat ia kembali ke markas esok paginya dengan wajah penuh luka, para sopir menyambutnya dengan pelukan diam dan mata yang tak bisa lagi dibohongi. Mereka tahu siapa musuh mereka sebenarnya. Dalam rapat darurat, Fitri mengusulkan rencana terakhir. "Kita tak bisa terus bertahan, sekarang saatnya serang. Kita akan buat sidang rakyat." Ide itu gila, tapi semua setuju. Mereka akan buka semua bukti di depan publik, di lapangan terbuka, disiarkan langsung ke seluruh negeri. Tak peduli dianggap ilegal, tak peduli dianggap makar, kalau mereka tak mau dengar di ruang pengadilan, kata Johan, maka rakyat akan buat pengadilannya sendiri. Dan malam itu, di balik suara jangkrik dan guntur di kejauhan, ratusan orang mulai membangun panggung kayu sederhana di tengah lapangan Karangjati. Bukan untuk konser, tapi untuk revolusi. Lapangan Karangjati malam itu berubah menjadi lautan manusia. Panggung kayu sederhana berdiri kokoh di tengahnya, dihiasi lampu-lampu seadanya, dan dikelilingi barisan truk yang membentuk lingkaran pelindung. Tak ada pejabat, tak ada hakim berseragam, tak ada protokol. Tapi justru di tempat inilah keadilan terasa paling nyata. Mikrofon berdiri tegak di tengah panggung, dan di hadapan ribuan mata yang memandang, Fitri membuka jalannya, sidang rakyat, dengan suara bergetar namun tegas. "Hari ini, kami menuntut mereka yang tak bisa disentuh hukum." Satu persatu, para saksi naik ke atas panggung. Johan, masih dengan perban di lengannya, mengisahkan bagaimana ia ditembak karena menolak membayar pungli. Seorang mantan pegawai Dishub yang akhirnya berani tampil, membuka detail tentang jatah mingguan dari sopir yang harus disetor ke atasan. Bahkan seorang janda sopir yang bunuh diri karena jeratan utang akibat tilang rekayasa ikut bersuara, tangisnya menggema hingga memekakkan malam. "Suamiku mati bukan karena kecelakaan, tapi karena dicekik oleh sistem." Di tengah lautan manusia, ada kamera yang merekam, ada drone yang menyorot, dan ada ribuan ponsel yang menyiarkan langsung. Tayangan itu tak hanya menyentuh hati, tapi mengguncang publik nasional. Di media sosial, tagar sidang rakyat menjadi trending nomor 1. Warganet membandingkan kesaksian rakyat dengan diamnya para pejabat. "Kalau mereka punya gedung marmer dan toga, kami punya panggung kayu dan suara hati," kata Raka dari atas panggung. Namun ancaman tak jauh. Di perbatasan Karangjati, aparat mulai berkumpul. Mobil taktis, polisi anti huru-hara, dan pasukan berpakaian preman terlihat mendekat. Tapi ketika mereka sampai di gerbang, mereka dihadang barikade truk dan sopir-sopir yang berpegangan tangan. "Kami tak bawa senjata," teriak salah satu sopir. "Tapi kami bawa kebenaran, dan kalian tak bisa menahannya." Komandan pasukan terlihat ragu. Perintah dari atas tidak jelas. Dan yang dihadapi bukan perusuh, tapi rakyat biasa. Darto akhirnya naik ke atas panggung. Wajahnya penuh luka, matanya lelah, tapi sorotnya tajam. Ia tak membawa berkas, tak membawa pidato. Ia hanya membawa ingatan dan kemarahan. "Saya hanya sopir. Saya tak paham hukum, tak paham politik. Tapi saya tahu rasanya diperas, dipukuli, diseret, lalu disuruh diam. Dan saya bilang cukup, cukup." Suaranya menggema, disambut sorak dan tangis. "Kalau negara ini butuh pengorbanan, biar saya yang jadi korban terakhir. Tapi jangan diam, jangan pernah diam lagi." Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Bukan ke arah massa, tapi ke udara. Aparat mulai bergerak masuk. Tapi sebelum mereka bisa membubarkan massa,
seorang perwira muda naik ke truk dan mengambil mikrofon darurat. "Saya polisi, tapi malam ini saya berdiri sebagai rakyat. Saya tak akan bubarkan ini. Saya akan jaga, karena ini adalah pengadilan yang sebenarnya." Keheningan pecah menjadi haru, tangis dan teriakan bergema. Untuk pertama kalinya, kekuasaan tak membungkam, tapi melindungi. Malam itu, sidang rakyat berakhir tanpa kekerasan. Tapi dampaknya tak berhenti di situ. Video rekaman lengkap dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, hingga lembaga internasional. Pemerintah pusat akhirnya tak bisa tutup mata. Gelombang tekanan sosial, politik, dan hukum memaksa terbentuknya tim khusus independen. Panggung kayu Karangjati, yang dibangun dengan tangan-tangan rakyat, menjadi simbol lahirnya perlawanan baru. Perlawanan yang tak bisa dibungkam lagi. Tak sampai seminggu setelah sidang rakyat disiarkan ke seluruh penjuru negeri, gelombang besar mulai mengguncang pusat kekuasaan. Mahkamah Konstitusi mendesak pembentukan tim investigasi independen, dan Presiden akhirnya angkat suara dalam pidato darurat. "Negara tidak boleh kalah oleh kebusukan dari dalam," katanya. Tapi rakyat sudah lebih dulu tahu, negara sudah lama kalah, dan baru kini mencoba bangkit. Di layar kaca, berita penangkapan pejabat Dishub satu persatu menghiasi headline. Yang dulu tak tersentuh, kini diborgol di hadapan publik. Salah satu yang pertama ditangkap adalah Kepala Dishub Provinsi. Diikuti oleh 2 pejabat Kementerian Perhubungan dan seorang perwira polisi lalu lintas. Di tangan mereka ditemukan rekening jumbo, aset tak wajar, hingga bukti aliran dana ke jaringan pungli nasional. Ironisnya, para penjahat berdasi itu menunduk saat diadili, tak satu pun berani menatap kamera. Kontras dengan para sopir yang dulu ditelanjangi martabatnya di jalan. "Terlambat kalian malu," ujar Johan sinis saat melihat tayangan itu dari televisi di warung sederhana. Darto, yang selama berminggu-minggu jadi target pembunuhan karakter, kini diundang ke forum-forum nasional sebagai simbol perlawanan rakyat. Namun ia menolak glamor. Ia tetap hidup di rumah kayunya, tetap menyapu halaman, tetap menyapa tetangga. Tapi kini, setiap langkahnya dihormati. Anak-anak menyapanya, orang tua mencium tangannya. "Saya cuma sopir," katanya saat diwawancarai, "tapi kalau negara ini bisa berubah karena sopir, berarti kita semua bisa buat negara ini jadi benar." Namun di balik kemenangan itu, luka tetap tertinggal. Raka, yang sempat ditahan secara sewenang-wenang, mengalami trauma psikologis berat. Fitri harus menjalani perawatan karena tekanan darah tinggi dan kelelahan. Johan masih sering mimpi buruk, mendengar suara tembakan dalam tidurnya. Dan Asep, ia tetap tak kembali. Namanya diabadikan jadi nama posko perlawanan, Pos Asep Marbun, penjaga keadilan jalanan. Mereka semua tahu, setiap perubahan datang dengan darah dan air mata. Sementara itu, pemerintah pusat mulai membersihkan sistem dari dalam. Satgas Pemberantasan Pungli dibentuk kembali, kali ini dengan pengawasan masyarakat sipil. Pelaporan pungli dibuat digital dan transparan. Di banyak titik, razia ilegal mulai menghilang. Jalanan terasa sedikit lebih adil, meski belum sempurna. Para sopir, meski tetap letih bekerja siang malam, kini punya harapan bahwa suara mereka punya arti. Bahwa peluh mereka tak lagi disambut todongan. Tapi tak semua pihak senang. Di lorong-lorong gelap kekuasaan, masih ada wajah-wajah yang murka. Beberapa jenderal bayangan, cukong lama, dan pengusaha kotor mulai menyusun ulang kekuatan. "Perlawanan bisa dipadamkan," kata salah satu dari mereka di rapat rahasia, "tapi api kecil itu tak boleh dibiarkan tumbuh lagi." Mereka belum menyerah, dan rakyat harus tahu, musuh yang jatuh hari ini, bisa bangkit dengan wajah baru besok. Darto menyadari itu, maka ia tak rayakan kemenangan ini dengan pesta. Ia kumpulkan para sopir di lapangan yang dulu jadi medan perjuangan. "Ini belum akhir," katanya. "Kita memang menang satu babak, tapi sistem akan selalu coba kembali. Tugas kita menjaga agar keadilan tak lagi tidur." Suaranya disambut tepuk tangan, bukan karena orasinya hebat, tapi karena rakyat percaya padanya. Karena di tengah sistem yang busuk, masih ada satu sopir yang tak pernah menjual arah. Malam itu, bintang bersinar terang di langit Karangjati. Tapi bukan bintang itu yang jadi penuntun arah. Melainkan mereka, rakyat, kecil yang memilih melawan. Dan dalam diam, bumi mencatat nama-nama mereka, sebagai penulis sejarah yang sebenarnya. 6 bulan telah berlalu sejak sidang rakyat menggemparkan negeri. Karangjati kini tak lagi hanya dikenal sebagai kota persinggahan truk,
tapi sebagai simbol perubahan. Lapangan yang dulu menjadi panggung rakyat, kini menjadi taman keadilan jalanan, dengan monumen kecil bertuliskan, kebenaran tak pernah mati, hanya menunggu diperjuangkan. Di sekelilingnya, wajah-wajah warga yang dulu dibungkam kini berbicara lewat mural, lagu jalanan, dan anak-anak yang bebas berlarian tanpa takut sirine tiba-tiba. Darto tak lagi jadi buronan, tapi ia juga tak pernah berubah jadi selebriti. Ia kembali mengemudi truk, mengantar barang-barang ke pelosok desa, dan sesekali mampir ke sekolah-sekolah untuk berbicara tentang kejujuran dan keberanian. Suaranya masih berat, langkahnya masih kukuh, tapi kini matanya lebih teduh. Di dashboard truknya tergantung foto Asep, tak pernah diganti. Dia penunjuk jalan, kata Darto suatu pagi, supaya aku tak lupa dari mana semua ini dimulai. Sementara itu, Fitri membuka lembaga advokasi untuk sopir dan buruh kecil. Ia menamai lembaga itu, Jalan Lurus, dengan semboyan, biar kami yang kecil, tapi kebenaran tak pernah mungil. Bersama Raka dan Johan, mereka melatih warga untuk tahu hak-haknya, mengajarkan hukum dasar, dan membuat sistem pengaduan yang tak bisa dibungkam lagi. Beberapa daerah meniru Karangjati, gerakan tumbuh, diam-diam, dari kota ke kota. Namun bukan tanpa tantangan, beberapa upaya intimidasi masih muncul. Telepon gelap, ancaman pada keluarga, hingga sabotase kecil-kecilan. Tapi tak satu pun yang mundur. Karena sekarang mereka tak sendiri. Kini, jika satu truk diganggu, 1000 lainnya bersuara. Jika satu suara dibungkam, 1000 lainnya berteriak. Tak ada pemimpin tunggal lagi. Semua orang jadi penjaga arah. Di salah satu perempatan tua Karangjati, dibangun sebuah pos kecil, pos Asep Marbun. Di sana, sopir-sopir mampir, bukan untuk bayar pungli, tapi untuk sekadar istirahat dan bercengkrama. Di dindingnya tergantung surat dari seorang anak kecil, ditulis dengan tangan gemetar, "Terima kasih sudah melawan buat ayahku, yang dulu cuma berani menangis." Darto membaca surat itu dengan mata basah. Bukan karena sedih, tapi karena tahu, perjuangan mereka tak sia-sia. Suatu malam, Darto berdiri sendirian di tepi jalan besar, memandangi lalu lintas yang tenang. Lampu truk melintas satu persatu, klakson bersahutan seolah menyapa. Ia menutup matanya sebentar, mendengar suara mesin, debu jalan, dan langkah-langkah kecil yang dulu ia tempuh dengan penuh kemarahan. Kini ia berjalan bukan dengan marah, tapi dengan keyakinan. Keyakinan bahwa arah baru sedang dibangun, meski pelan. Dan di langit malam Karangjati, bintang-bintang tak lagi sekadar menghiasi. Mereka kini jadi saksi. Saksi bahwa perubahan bisa lahir dari jalan yang paling sederhana. Dari setir truk tua, dari panggung kayu reyot, dari suara yang tak pernah didengar, hingga akhirnya mengguncang istana. Karena dalam dunia yang sering dikuasai mereka yang kuat, kisah ini membuktikan, yang benar tak butuh kekuasaan untuk menang. Ia hanya butuh keberanian, untuk tetap berjalan lurus. Sore itu langit Karangjati tampak murung. Hujan rintik-rintik membasahi aspal yang pernah menyaksikan begitu banyak kemarahan, perlawanan, dan air mata. Di bawah jembatan layang dekat terminal lama, sekelompok remaja berkumpul. Mereka bukan geng jalanan biasa. Mereka adalah anak-anak sopir, anak-anak buruh, anak-anak yang sejak kecil menyaksikan orang tuanya dihina, diperas, bahkan dikorbankan oleh sistem yang bengkok. Mereka menamai diri mereka, anak jalanan. Pemimpinnya adalah Genta, 19 tahun, anak dari sopir yang pernah hampir kehilangan mata karena ditonjok petugas di Dishub dulu. Genta tak pandai bicara, tapi matanya tajam seperti tatapan ayahnya dulu saat menahan marah. Bersama 3 temannya, Lila, Harun, dan Togar, mereka menggalang kesadaran lewat cara baru, mural, musik jalanan, dan aksi teatrikal diam di titik-titik razia yang masih tersisa. "Kami tak bisa membawa truk seperti Pak Darto," kata Genta suatu kali, "tapi kami bisa membawa suara dengan cara kami." Mereka mulai dikenal. Video mereka yang menggambar wajah Asep Marbun dengan cat merah di tembok Dishub viral. Lagu rap yang mereka tulis, "Jalan Bukan Ladang Peras," diputar dari warung ke warung, dari truk ke truk. Tapi tak semua suka. Sebagian orang tua menganggap mereka hanya cari sensasi. Sebagian mantan aparat menganggap mereka ancaman baru. Dan sebagian bekas pejabat korup yang lolos dari jerat hukum, mulai resah. Suatu malam, Lila dipukul orang tak dikenal sepulang dari membuat mural. Genta marah, tapi bukan dengan kekerasan.
Ia naik ke panggung terbuka di lapangan Karangjati, panggung yang dulu dipakai Darto saat sidang rakyat. Dengan suara serak, ia berkata, "Kami bukan anak nakal. Kami anak-anak yang tumbuh dari luka. Kalau kalian pikir bisa menakuti kami seperti dulu kalian menakuti bapak-bapak kami, maka kalian keliru. Kami bukan takut, kami sedang tumbuh." Fitri datang malam itu, duduk di bangku paling belakang, ia menitikkan air mata. "Itu Darto waktu muda," bisiknya lirih. Raka, yang kini jadi pengacara publik, mendatangi Genta esok harinya dan berkata, "Kalau kalian butuh perlindungan hukum, kami siap." Genta tak menjawab banyak, ia hanya tersenyum dan menyodorkan sketsa mural bertuliskan, "Jangan biarkan aspal yang kita lalui dulu, jadi kuburan keadilan baru." Minggu berikutnya, anak jalanan menggelar aksi diam di depan kantor wali kota. Mereka mengenakan pakaian hitam, berdiri membentuk tulisan, "Kami masih melihatmu." Aksi itu diliput media nasional. Wali kota yang baru, yang diam-diam punya relasi dengan cukong lama, mulai panik. Ia mengirim intel, menyusupkan provokator, hingga menawarkan beasiswa pada Genta untuk diam sejenak. Tapi semua itu ditolak mentah-mentah. Karena bagi Genta, jalanan bukan tempat yang bisa dibeli. Ini adalah panggung bagi mereka yang tak pernah didengar. Dan sebagaimana yang Darto tanamkan dulu, keberanian bukanlah soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling tak bisa dibungkam. Maka selama aspal masih basah oleh peluh rakyat, selama mural masih bisa ditoreh, selama suara masih bisa dinyanyikan, anak jalanan akan terus berjalan. Tanpa kompromi.